Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel 30 Tunggal yang membahas tentang seluruh dunia otomotif, terkhususnya di jalur tanah. Hari ini saya akan membahas dan memberitahu tentang peralatan dan perlengkapan Trabas untuk masuk jalur tanah. Dikarenakan trail ini termasuk bagian dari olahraga ekstrim, jadi ada beberapa poin yang harus kita pentingkan. Jadi ada harus beberapa perlengkapan safety untuk diri kita sendiri agar kita terhindar dari cedera yang tidak kita inginkan. Tetapi dari semua beberapa poin yang kita bahas nanti tidak semuanya harus kita lengkapi, dikarenakan kenapa? Semua tergantung dari kapasitas kita, kemampuan kita, dan kenyamanan kita, apa saja yang kita butuhkan dan apa saja yang kita inginkan. Jadi sebelum kita masuk Trabas, kita harus berkoordinasi dengan teman dan tim kita bahwa apakah kita bermalam ataukah tidak bermalam. Jadi dari sana kita bisa mempersiapkan apa saja yang harus kita lengkapi, apa saja yang harus kita butuhkan pada saat kita masuk Trabas. Yang pertama yang harus kita siapkan itu sarung tangan. Kenapa sarung tangan? Karena pada saat kita masuk Trabas, pada saat kita masuk jalur, nanti pasti ada kayu kecil ataupun ilalang ataupun rumput, dedaunan, bahkan yang lain yang akan menembus stang, jari, atau tangan kita. Jadi itu akan menyebabkan luka atau goresan. Jadi kalau kita pakai sarung tangan, otomatis sudah terjadi perlindungan pada telapak dan jari-jari tangan kita. Yang kedua, helm. Helm ini sangat perlu karena tidak di jalur tanah, di jalur aspal pun kita harus menggunakan helm. Karena ini adalah syarat untuk berkendara bersepeda motor. Agar kenapa? Kalau seandainya terjadi benturan kepada kepala kita, jadi kepala kita masih terlindungi oleh helm. Jadi tetap safety. Yang ketiga itu sepatu trail. Sepatu trail ini sangat perlu dikarenakan kenapa? Bisa jadi kemungkinan pada saat kita Trabas, kita masuk jalur, mungkin kaki kita terkena knalpot ataupun terkena kayu, ranting, bahkan yang lain. Semua demi perlindungan dari kaki kita, perlindungan diri kita. Yang keempat, deker pelindung lutut dan siku. Ini perlu karena kenapa? Pada saat kita jatuh, kemungkinan entah ke samping, entah ke depan ataupun kemana arahnya kita tidak tahu. Jadi pada saat kita jatuh, jadi biasanya itu siku ataupun lutut ini sudah terjadi perlindungan, sudah ada perlindungan pada siku dan lutut kita. Jadi tetap safety. Yang kelima, perlindungan dada. Perlindungan dada atau body protector. Jadi untuk perlindungan dada ini sangat perlu dikarenakan kenapa saya punya satu cerita. Waktu itu kita pernah ada event di Tria di Kabupaten Kaur, itu teman saya jatuh dan untungnya dia sudah pakai body protector. Itu dengan kecepatan yang tidak terlalu tinggi sih sebenarnya. Tapi kalau di jalur tanah itu sudah pokoknya dia jatuh dan alhasil dia jatuh terpental dan dada itu kena stang. Dan syukurnya dia sudah pakai body protector. Jadi seperti itu. Dia sudah pakai body protector. Jadi kalau seandainya tidak ada body protector, itu kemungkinan besar kejadian yang lebih fatal bisa terjadi. Yang keenam, pelindung leher. Pelindung leher. Pelindung leher di sini sangat diperlukan. Kalau seandainya kita terjadi kecelakaan atau jatuh, jadi ada pelindung leher pada leher kita, jadi masih dapat menghindari cedera yang tidak kita inginkan, seperti itu. Yang ketujuh, tas. Nah, tas di sini tergantung dari kapasitas barang muatan kita. Apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan, apa yang ingin kita bawa. Jadi kalau seandainya banyak, otomatis kita menggunakan tas yang lebih besar kapasitasnya. Tetapi kalau seandainya tidak terlalu, ya mungkin secukupnya. Jadi kita memakai tas yang secukupnya untuk barang bawaan kita. Semua kembali tergantung dengan kebutuhan kita. Yang kedelapan, P3K. Dan ini sangat penting karena ini adalah pertolongan pertama pada kecelakaan ataupun cedera lainnya.
Yang kesembilan, kunci-kunci. Kunci-kunci trouble. Jadi kita nggak tahu pada saat kita lagi main, kemungkinan ada trouble. Entah kita, entah temen, entah seperti apa. Tapi yang jelas kita safety pada diri sendiri dulu. Kalau saat ada trouble, ada perbaikan motor pada saat kita lagi masuk trabas, lagi masuk jalur, lagi main. Jadi kita sudah siap kunci. Dan kunci yang kita siapkan ini kunci Inggris 8, kunci 10, kunci 12, kunci 14, obeng plus minus, tang, kunci L mini yang full set, kabel tis, dan boleh juga tali yang lainnya. Kenapa saya masukkan kabel tis? Karena di sini kabel tis sangat berfungsi. Jadi kalau saat ada sesuatu yang longgar ataupun apa, kabel tis ini masih bisa digunakan. Seperti itu. Yang ke-10, air minum. Air minum ini sangat-sangat dibutuhkan karena kita pasti dehidrasi. Karena kita pasti dehidrasi dikarenakan tenaga kita, power kita, energi kita pasti terkuras. Jadi biasanya kalau saya pakai bawa air minum itu saya pakai botol air mineral yang 1,5 liter. Jadi saya isi full, saya taruh ke tas belakang, saya taruh ke body pack saya. Terus kalau seandainya terjadi insiden jatuh entah kemana dan kemungkinan kita terpental ke belakang, jadi sudah menjadi perlindungan. Yang ke-11, kartu identitas KTP. Ini sangat perlu. Jadi kalau seandainya kita terjadi cedera ataupun seperti apa dan kita tidak sadarkan diri dan orang juga dapat menemukan kita, dengan membaca kartu identitas kita, mereka akan tahu alamat kita di mana. Itu sangat membantu. Yang ke-12, ini senter kecil. Kembali lagi dengan pembahasan kita sebelum di awal tadi, bahwa senter kecil ini berguna pada saat kalau seandainya kita bermalam. Ini sangat berguna untuk bagian dari penerangan kita. Yang ke-13, di sini ada pisau kecil. Pisau kecil ini berguna entah itu bermalam entah tidak. Jadi kalau sana ada sesuatu yang harus dipotong ataupun seperti apa, kita bisa menggunakannya. Yang ke-14, ini korek gas. Korek gas ini perlu sebagai pemantik api untuk melindungi kita dari hewan-hewan yang ingin mendekati kita, atau hewan buas atau bahkan yang lainnya. Jadi kalau sana ada api, itu hewan tidak akan menghampiri kita lagi. Mudah-mudahan tidak akan menghampiri kita. 15, handphone. Di sini handphone jangan pernah tertinggal dan disarankan jangan pernah tertinggal dan dipastikan baterai handphone kalian full dan yang jelas ada pulsa. Kita terpisah dari tim kita, teman kita, bahkan dari rombongan kita ataupun kita sendiri. Jadi kita bisa menghubungi teman kita bahwa kita sedang tersesat dan lakukanlah aba-aba seperti klakson atau gas sekencang-kencangnya agar mereka bisa tahu bahwa di mana tempat kalian. Seperti itu. 16, uang. Di sini saya tekankan uang jangan sampai tertinggal. Ini sangat dibutuhkan karena kenapa? Pada saat kita membutuhkan sesuatu dan kita kita tidak ada uang, itu sangat menjadi hal yang besar. Padahal itu sepele. Itu jangan sampai tertinggal, uang sangat dibutuhkan. Dimanapun itu uang sangat dibutuhkan. 17, bekal. Bekal ini sangat perlu. Jadi kita bisa langsung makan. Karena di hutan kemungkinan besar, terkecuali kalau kita di desa, sudah pasti ada warung seperti itu. Jadi kalau di hutan itu tidak akan ada yang namanya warung stay, apalagi Indomaret, Alfamart seperti yang lain tidak ada. Yang ke-18, bahan bakar. Nah, di sini saya tekankan bahan bakar. Sebelum kita masuk trabas, perhatikan dulu bahan bakar motor kita. Jadi saya tekankan diharapkan untuk mengisi bahan bakar yang full. Karena kenapa? Kalau tidak full, takutnya nanti kita habis bahan bakar di dalam hutan. Nanti yang berbahaya siapa? Kita sendiri. Tidak mungkin di hutan ada Pertamina ataupun minyak eceran. Terkecuali kita sudah masuk desa, dan itu jarang untuk ditemukan. Jadi saran saya,
diutamakan untuk mengisi bahan bakar yang full. Yang ke-19, gula merah. Gula merah atau beng-beng. Kenapa di sini saya masukkan gula merah? Karena ini sebagai penambah stamina kita. Jadi kalau seandainya kita capek, itu makanlah gula merah. Gula merah. Gula merah. Jadi seperti dopin sih, seperti dopin, tapi itu bukan obat terlarang, tapi itu bagus. Jadi membuat bahwa kita tuh tidak terasa begitu capek seperti itu. Tetapi biasanya saya menggunakan beng-beng. Entah itu berpengaruh atau tidak, tapi saya sering menggunakan beng-beng seperti itu. Dan yang ke-20, ini sangat perlu dan sangat penting. Karena kenapa? Saya sudah pernah ngalamin. Yang ke-20 yaitu mintalah izin kepada orang tua kalian atau istri kalian bagi kalian yang sudah menikah. Karena saya sudah pernah ngalamin. Alhasil kenapa saya banyak menemui insiden terjatuh dan yang tidak mengasihkan, bahkan yang sangat fatal, mungkin berbahaya seperti itu. Jadi saya sarankan memintalah izin kepada orang di dalam rumah Anda, orang tua atau istri Anda bagi kalian yang sudah menikah. Tetapi kembali lagi dari pembahasan saya tadi, bahwa dari seluruh yang kita bahas tadi, tidak semuanya harus kita lengkapi. Karena kenapa? Sesuai dengan kemampuan kita, apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan, dan sesuai dengan keperluan dan budget kita, seperti itu. Dan di sini saya biasanya saya terabas, saya menggunakan hanya tidak beberapa, tetapi safety tetap. Biasanya yang saya gunakan di sini, yang pertama sarung tangan, yang kedua helm, yang ketiga sepatu trail, yang keempat tas, yang kelima alat P3K, pertolongan pertama pada kesehatan, yang keenam kunci-kunci, yang ketujuh air minum, yang kedelapan KTP, kartu identitas, yang ke-9 korek gas, yang ke-10 handphone, yang ke-11 uang, yang ke-12 bekal, yang ke-13 bahan bakar, yang ke-14 beng-beng, itu biasanya gula merah, saya ganti dengan beng-beng. Dan yang terakhir 15 itu mintalah izin. Ini sangat dijadikan perumpamaan, mintalah izin kemanapun itu. Memang pada dasarnya minta izin itu tidak mesti harus nge-trial. Kemanapun kita pergi harus memintalah izin kepada seisi orang rumah kita, agar mereka tahu kemana kita dan mendoakan kita agar mereka ridho, seperti itu. Jadi untuk teman-teman, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan dari pembahasan dan memberitahu bahwa apa-apa saja peralatan dan perlengkapan untuk Trabas masuk jalur, khususnya untuk main trail. Kalian bisa nilai sendiri apa yang kalian butuhkan, apa yang kalian inginkan, apakah sama seperti saya, apakah mau seluruhnya, apa mungkin di-press lebih dikit lagi, tergantung dari kapasitas dan kebutuhan kita sendiri. Semuanya tidak harus seperti ini. Tergantung dari kita. Bukan berarti kita harus melengkapi beberapa poin yang kita bahas tadi, ataupun bukan kalau seandainya kita tidak menyiapkan yang kita bahas, berarti kita tidak bisa main trail, kita tidak bisa Trabas, kita tidak bisa masuk jalur, tidak. Kita harus tetap menimbang di diri kita apa yang kita butuhkan, apa yang kita peruntukkan, apa yang sesuai dengan kapasitas kita yang kita inginkan dari kenyamanan kita. Tidak, semua kembali dengan diri kita. Mungkin cukup sampai di sini dulu untuk video ini. Dari pembahasan apa-apa saja peralatan dan perlengkapan untuk Trabas untuk masuk jalur, kalian sudah bisa nilai sendiri. Dan jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Dan beritahu ke teman-teman kalian, bahkan sosial media kalian, agar untuk para pemula Trabas dan teman-teman yang lain dapat melihat dan menyadari bahwa pentingnya keselamatan pada diri kita saat bermain trail. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.